Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endar Laila Zulfa, NIM A21018177. Saya akan menyampaikan materi yaitu tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu ada konsep kegiatan ekonomi. Konsep kegiatan ekonomi ini ada tiga, yaitu yang pertama ada produksi, yang kedua ada konsumsi, dan yang ketiga ada distribusi. Produksi ini merupakan kegiatan menciptakan atau menambah nilai dan manfaat suatu barang atau jasa. Konsumsi ini merupakan tindakan penggunaan barang atau jasa dengan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang terakhir, distribusi merupakan kegiatan menyalurkan atau menjual barang dan jasa kepada pemakai akhir atau konsumen. Selanjutnya yaitu ada pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi ini merupakan individu, kelompok, atau lembaga yang melakukan kegiatan perekonomian baik produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Dalam ilmu ekonomi, kegiatan-kegiatan ekonomi ini dilakukan atau dijalankan oleh 4 pelaku utama ekonomi, yaitu ada rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yang pertama yaitu ada rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi ini merupakan individu atau kelompok masyarakat yang memakai atau mengkonsumsi barang dan jasa sekaligus orang yang memiliki faktor produksi. Peran rumah tangga konsumsi di dalam kegiatan ekonomi ini yang pertama yaitu sebagai penyedia faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi ini diantaranya seperti tenaga kerja, tanah, bahan baku, modal, dan pengusaha atau kewirausahaan. Sebagai penyedia bahan baku, misalnya rumah tangga konsumsi ini mempunyai ladang yang ditumbuhi oleh kayu. Kemudian kayunya dijual kepada perusahaan mebel supaya diolah menjadi perabot rumah tangga. Yang kedua yaitu sebagai pemakai barang dan jasa. Selain menyediakan faktor produksi, rumah tangga konsumsi ini juga sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan yang dilakukan rumah tangga konsumsi yaitu yang pertama, menerima penghasilan dari produsen atau perusahaan. Yang kedua, menyisihkan sisa penghasilan untuk ditabung pada lembaga keuangan. Jadi, penghasilan yang diperoleh dari perusahaan tadi seperti upah, sewa, atau yang lainnya itu ditabung di bank untuk simpanan. Yang ketiga, menerima penghasilan dari lembaga keuangan berupa bunga atas simpanan. Yang keempat, membayar pajak kepada pemerintah. Dan yang terakhir, masuk ke dalam pasar uang sebagai pembeli. Yang kedua yaitu ada rumah tangga produksi. Rumah tangga produksi ini merupakan setiap bentuk usaha baik swasta maupun yang dimiliki pemerintah yang menjalankan setiap jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan juga laba. Peran rumah tangga produksi di dalam kegiatan ekonomi ini yang pertama yaitu sebagai produsen dengan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga konsumen, masyarakat luar negeri, dan juga pemerintah. Yang kedua yaitu sebagai distributor dengan menyalurkan barang kepada konsumen secara tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu sebagai agen pembangunan. Sebagai agen pembangunan di sini, rumah tangga produksi membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan ekonomi dengan membuka lapangan pekerjaan. Dengan begitu, pembangunan ekonomi di suatu wilayah atau negara dapat meningkat.
Kegiatan yang dilakukan rumah tangga produksi ini diantaranya yaitu memproduksi dan menjual barang atau jasa. Yang kedua, menyewa atau menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen. Yang ketiga, meminta kredit dari lembaga keuangan untuk membiayai investasi atau pengembangan usaha. Dan yang terakhir yaitu membayar pajak atas penjualan barang hasil produksinya. Yang ketiga yaitu ada pemerintah. Pemerintah merupakan suatu lembaga kepemerintahan yang ada di dalam suatu negara. Pemerintah merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Dalam kegiatan perekonomian ini, pemerintah dapat berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengatur kegiatan ekonomi. Yang pertama, pemerintah sebagai produsen. Pemerintah dalam perannya sebagai produsen ini memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di antaranya yaitu seperti pesawat terbang, listrik di PT PLN Persero, pendidikan seperti sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri, kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, hukum dan keamanan seperti polisi, TNI, dan juga peradilan. Yang kedua yaitu pemerintah sebagai konsumen. Pemerintah dalam menjalankan kegiatannya membutuhkan barang dan jasa untuk dikonsumsi. Contoh barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen ini diantaranya yaitu ada peralatan kantor seperti komputer, meja, lemari, dan masih banyak lagi. Dan juga perlengkapan kantor ini seperti kertas, tinta, pensil, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Dalam perannya sebagai pengatur kegiatan ekonomi, pemerintah membuat berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Semua peraturan yang dibuat pemerintah ini berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Yang keempat yaitu ada masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri ini mencakup negara dan masyarakat luar negeri itu sendiri. Peran masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi ini yang pertama sebagai pengekspor barang dan jasa. Apabila kita membutuhkan barang dan jasa dari negara lain, maka negara lain akan mengekspor barang dan jasa yang kita butuhkan. Barang dan jasa yang diekspor ke negara kita ini seperti contohnya ada kendaraan, makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sebagai pengimpor barang dan jasa. Jika masyarakat luar negeri membutuhkan barang dan jasa dari negara kita, maka mereka akan mengimpor barang dan jasa yang dibutuhkan. Contohnya itu seperti mengimpor kerajinan dari Indonesia, yaitu ada ukiran Jepara dan juga kerajinan rotan. Yang ketiga yaitu sebagai pengekspor faktor-faktor produksi. Apabila negara kita membutuhkan faktor produksi dari negara lain, maka negara lain akan mengekspornya ke Indonesia. Faktor produksi yang banyak diekspor ke Indonesia ini contohnya yaitu seperti modal, karena memang Indonesia sangat kekurangan modal. Negara-negara yang menanamkan modalnya ke Indonesia ini disebut dengan investor. Yang keempat yaitu sebagai pengimpor faktor produksi. Apabila negara lain membutuhkan faktor produksi dari negara kita, maka negara lain akan mengimpornya dari negara kita. Faktor-faktor produksi yang banyak diimpor dari negara kita yaitu ada faktor produksi alam dan juga tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu sebagai mitra kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi antar negara sangat diperlukan untuk memajukan kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat luar negeri merupakan mitra kerjasama yang baik untuk memajukan ekonomi. Kerjasama dengan masyarakat luar negeri ini meliputi
produksi, perdagangan, dan juga perburuhan. Yang terakhir yaitu ada circular flow diagram, yang merupakan diagram yang menunjukkan hubungan timbal balik antar pelaku ekonomi. Yang pertama yaitu ada diagram interaksi perekonomian dua sektor. Di sini, di diagram ini dijelaskan bahwa rumah tangga konsumen merupakan penyedia faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen. Di dalam menggunakan faktor produksi dari rumah tangga konsumen ini, rumah tangga produsen nantinya akan memberikan balas jasa yaitu berupa upah, sewa, laba maupun bunga kepada rumah tangga konsumen. Dan interaksi antara rumah tangga produsen dan konsumen ini akan terjadi di pasar faktor produksi. Nah, nantinya rumah tangga konsumen juga akan menggunakan atau membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Dan dalam menggunakan atau membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen, interaksi antara rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen ini akan terjadi di pasar barang dan jasa. Yang kedua yaitu ada diagram interaksi perekonomian tiga sektor. Perekonomian tiga sektor ini terdiri dari rumah tangga konsumen, pemerintah, dan juga rumah tangga produsen. Di diagram ini ditunjukkan bahwa apabila arah panah yang menuju ke arah pemerintah itu merupakan penerimaan dari pemerintah. Penerimaan pemerintah ini berupa pajak, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak bumi bangunan. Dan arah panah yang menuju ke rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pasar barang dan jasa, serta pasar faktor produksi merupakan pengeluaran dari pemerintah. Pengeluaran dari pemerintah ini yaitu meliputi pembayaran gaji, subsidi, pembelian barang dan jasa, serta pembangunan sarana dan prasarana. Ketiga yaitu ada diagram interaksi perekonomian empat sektor. Perekonomian empat sektor ini disebut juga dengan perekonomian terbuka. Ciri dari perekonomian terbuka ini merupakan adanya kegiatan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor impor serta pertukaran faktor produksi. Nah, di diagram ini dijelaskan bahwa dalam perekonomian empat sektor itu terdapat dua kelompok pelaku ekonomi, yaitu masyarakat luar negeri dan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Masyarakat luar negeri maupun pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri yang terdiri dari rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, serta pemerintah saling berinteraksi sehingga membentuk sistem perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara masyarakat luar negeri dengan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.